Kembali lagi bersama saya Fitri, tutor UTBK Bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas materi mengenai adjective clause. Adjective clause ini banyak sekali ditemukan dalam teks-teks UTBK, terutama ketika kita baru membaca teks tersebut gitu. Teks di situ, misalkan di paragraf pertama kita melihat topik sentence-nya atau awal kalimatnya itu mungkin kita udah agak-agak pusing dan agak-agak ngejelimet gitu. Ini tuh apa dan seperti apa gitu. Dan biasanya si adjective clause itu dia bisa ada di topik sentence atau kalimat awal paragraf gitu ataupun di supporting sentence gitu. Nah, kita perlu memahami, kita memerlukan ilmu mengenai adjective clause supaya kita paham gitu untuk membaca satu teks, maksud dari bentuk grammar seperti ini tuh seperti apa gitu. Nah, kita lihat di situ adjective clause gitu. Adjective clause itu adalah dependent clause. Jadi dependent clause itu adalah anak kalimat yang selalu membutuhkan induk kalimat gitu. Nah, di sini si anak kalimat ini yang posisinya adalah adjective clause, dia berfungsi untuk menerangkan noun atau pronoun gitu. Seperti yang dibahas dalam video-video lainnya gitu, bahwa noun itu adalah kata benda dan pronoun itu adalah kata ganti orang gitu. Nah, di sini ada berbagai macam pronoun. Ya, ada berbagai macam pronoun gitu. Di sini pronounnya bisa pronoun orang atau pronoun benda atau yang lain gitu. Tapi mostly pronoun benda dan orang gitu. Nah, di sini ada connector gitu. Jadi connector yang digunakan untuk menghubungkan anak kalimat ini gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang adjective clause itu dalam bahasa Indonesia tuh yang gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu cuma satu gitu, itu aja. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu various gitu. Itu bisa nyampe seperti yang ada di sini ada sampai 6 elemen gitu. Jadi di sini who itu misalkan buat orang sebagai subjek, kemudian whom itu untuk orang sebagai objek, kemudian whose itu untuk kepunyaan, which atau that itu untuk benda gitu. Benda mau itu dia sebagai subjek atau objek, dia tetap pakai which atau that gitu. Kemudian ada where dan when gitu. Where dan when ini sebenarnya dia paling sering sekali digunakan dalam adverbial clause gitu. Jadi adverbial clause itu dia adalah adverbial yang selalu diawali dengan keterangan waktu, keterangan tempat gitu. Tapi di sini where and when juga bisa digunakan. Oke? Nah, kita akan bahas dari poin yang pertama gitu. Poin yang pertama ini adalah who untuk subjek gitu. Subjek who ini untuk tadi yang seperti saya sebutkan sebagai subjek orang gitu. Nah, di sini contohnya ada dua kalimat gitu. The man is friendly, he lives next to me gitu. Nah, di sini yang mana sih yang harusnya kita rangkai dulu kalimatnya? Yang mana sih yang harus kita buat konstruksinya dulu gitu. Jadi kita akan selalu mengambil kalimat pertama gitu. Kalimat pertama baru kalimat keduanya gitu. Nah, di situ kan kelihatan ya. Jadi the man, si he-nya itu dia berganti menjadi who gitu. Jadi the man who lives next to me is friendly gitu. Dan dalam bentuk apapun akan selalu posisi kalimat pertama yang akan didahulukan gitu. Nah, di sini kan terlihat gitu. Di sini ada pronoun he gitu. Si he ini kan sudah pasti the man gitu. Karena kedua kalimat itu punya subjek yang sama gitu, maka subjek di kalimat kedua itu bisa kita ganti, kita exchange dengan who gitu. Jadi di sini jelas ya who itu menuju kemana. Oke? Nah, kemudian yang kedua adalah whom gitu. Whom ini adalah untuk orang gitu, orang sebagai objek gitu. Nah, di sini sama seperti kalimat-kalimat sebelumnya gitu. Kita akan merangkaikan dua kalimat gitu. Dua kalimat yang tentunya itu sama-sama independen gitu. Cuman ketika mereka bergabung ada yang jadi main clause, ada yang jadi dependent clause gitu. Nah, di sini kita lihat gitu, ada kata the woman gitu di kalimat pertama itu the woman. Kemudian yang kedua I met her gitu. Antara the woman dan her itu sama gitu, orang yang sama. Nah, kemudian gimana sih kita merangkaikan kalimat ini gitu. Jadi di sini selalu diambil dari kalimat pertama. Jadi the woman whom I met is auntie gitu. Jadi di sini jelas ya pronoun yang her itu untuk merujuk kepada auntie gitu, dan sangat terlihat jelas sekali whom itu sebagai objek pronoun yang merujuk kepada auntie. Oke? Nah, kemudian prepositions gitu. Jadi selain tadi kan itu cuma sekedar kata kerja aja gitu. Jadi
cuman nggak ada preposition dalam bentuk apapun. Nah ini ada prepositionnya gitu. Di sini ada kalimat the man was helpful, I talked to him. Itu di kalimat kedua ada I talked to him. Di situ letak prepositionnya gitu. Nah seperti biasa kita akan selalu mengambil kalimat pertama untuk merangkaikan dua kalimat ini. Gitu. Jadi di sini to-nya itu akan dipindahkan posisinya ke dekat subjek the man gitu. Jadi the man to whom I talked was helpful. Kemudian di kalimat kedua gitu, the man is over there. I told you about him. Di sini kan di kalimat pertama ada the man gitu. Kemudian di kalimat berikutnya sebagai objek itu ada him. Itu keduanya sama gitu, dan si him itu bisa kita ganti dengan whom gitu. Jadi kalimat pertama dulu kita sebutkan, jadi the man about whom I told you is over. Oke? Nah, whose for possessions gitu. Di sini ada satu kata yang unik gitu, yang ini untuk possessions gitu. Untuk possession itu ada whose gitu. Nah, seperti biasa di sini ada dua kalimat yang akan kita rangkai gitu. Di sini coba kita lihat apa sih persamaan antara dua kalimat ini gitu. Nah, di sini ada the man gitu. The man, tetapi di sini dia tidak disebutkan seperti tadi objek ataupun subjek gitu. Tapi di sini his car gitu. Karena his car ini ingin kita ganti, jadi jadinya the man whose car was stolen called by police gitu. Oke? Ya, di sini kita akan membahas lagi tentang which atau that gitu. Jadi which atau that itu adalah kata sambung atau semacam konektor yang menghubungkan kata benda gitu. Jadi di sini subjek benda dan objek benda gitu. Jadi subjek benda itu di sini misalkan di kalimat pertama the river is polluted, it flows to the town gitu. Jadi kalimat pertama dan kedua itu mereka punya subjek yang sama, the river dan it gitu. Kemudian kita satukan dan it-nya itu kita eliminate diganti dengan which or that. Kemudian yang kedua berupa objek benda gitu. Di situ ada the books were expensive, I bought them gitu. Jadi di situ the books itu dia posisinya sebagai subjek dan them-nya ini sebagai objek gitu. Dan ketika kita gabungkan si the book which that I bought gitu, bentuknya hampir mirip tadi seperti dalam konstruksi yang whom. Oke? Nah, di sini kita akan melihat penggunaan where dan when gitu. Nah, jadi where jelas gitu ya, when itu sendiri dia artinya ketika, dan where itu di mana gitu. Dan penggunaan where yang paling sangat umum sekali ditemukan dalam teks UTBK itu adalah ketika menggabungkan antara dua klausa gitu, dua klausa, yang satu dependent, yang satu independent gitu. Jadi di situ di klausa itu yang ada yang dekat dengan when-nya itu adalah bentuk past tense, yang berikutnya adalah past continuous gitu. Nah, kemudian juga where gitu. Where itu juga dia paling banyak sekali digunakan dalam teks-teks UTBK gitu. Di mana untuk menerangkan fenomena sosial ataupun fenomena alam ataupun teks yang bersifat argumentatif itu pasti akan selalu menggunakan where gitu. Nah, di sini ada dua contohnya gitu. The city where I grew up is known for extremely high crime rate. Jadi kota di mana saya tinggal high crime-nya itu sangat tinggi gitu. Kemudian yang kedua, saya tidak akan pernah lupa ketika saya bertemu dengan Sam gitu. Oke? Nah, di sini ada semacam additional knowledge gitu. Jadi adjective clause atau relative clause itu dia punya dua jenis, yaitu restrictive adjective clause dan non-restrictive adjective clause. Apa sih perbedaan dari kedua kategori ini gitu? Yang pertama yang restrictive. Jadi restrictive itu dia kalau misalkan si konektornya misalkan who atau whom atau which atau that-nya itu dihilangkan, maka makna dari kalimat tersebut akan berubah gitu. Sementara untuk non-restrictive dia si who, whose, atau whom, si konektornya itu dia hanya memberikan additional information atau informasi tambahan gitu. Jadi sehingga ketika si ini tuh pasti ada punctuationnya itu berupa koma gitu. Ketika misalkan si additional informationnya ini ditarik atau dihilangkan, maka itu tidak akan mempengaruhi makna dari kalimat tersebut. Di sini contoh dari kalimat restriktif dan non-restriktif. Jadi supaya lebih terbayang, diperlihatkan contohnya seperti ini. Nah, di sini terlihat ya kalimat yang John found a cat gitu. Jadi John found a cat ini ada kata whose leg. Jadi kalau misalkan si whose leg itu dihilangkan, itu dia menerangkan cat yang seperti apa gitu. Kemudian yang kedua di non-restrictive. Itu kelihatan ya non-restrictive itu di situ ada dua tanda koma dan di tengahnya itu who telephone last night. Kalau misalkan kita eliminate who telephone last night itu, dia nggak akan merubah si kalimat gitu. Dia akan tetap bisa menjadi kalimat independen gitu. Kalau misalkan yang tengahnya itu dihilangkan, Mr. Rogers won't be able to come this afternoon. Dia akan tetap memiliki makna gitu.
Demikian penjelasan mengenai adjective clause. Nanti kita akan berlanjut lagi dengan materi berikutnya.